Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Rohaya Sagala. Senang sekali bisa menyapa kalian dalam materi selanjutnya, khususnya di kelas 10 IPA. Nah, hari ini lanjutan dari materi kita adalah bilangan kuantum. Setelah sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan elektron berdasarkan konsep KLMN atau konsep SPDF. Bilangan kuantum adalah hal yang baru yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya mau kalian menyimak setiap penjelasan-penjelasan saya dan bagaimana keterkaitannya pada orbital-orbital yang sebelumnya sudah kita pelajari. Bilangan kuantum merupakan sebuah bilangan yang memiliki arti atau parameter khusus untuk menjelaskan sebuah keadaan sistem kuantum. Nah, pada awalnya kita mungkin telah mempelajari beberapa teori tentang atom. Namun teori yang kita pelajari masih teori-teori yang sederhana. Oke? Nah, perkembangan teknologi menjadikan kita wajib mempelajari tentang teori atom yang lebih kompleks lagi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa atom model dari Niels Bohr menyatakan bahwa atom dapat bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasannya. Namun beberapa tahun kemudian dikemukakan dan ditemukan bahwa teori kuantum lahir setelah dikemukakannya teori dualisme pada gelombang. Teori kuantum atom memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap model atom. Jadi, dalam teori kuantum, atom dimodelkan dalam bentuk bilangan atau yang biasa disebut dengan bilangan-bilangan kuantum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lanjutan mengenai apa itu bilangan kuantum. Pada awalnya, teori bilangan kuantum ini dikemukakan oleh seorang fisikawan yang bernama Erwin Schrödinger dengan teorinya yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Nah, model atom yang pertama sekali diselesaikan olehnya adalah model atom hidrogen melalui sebuah persamaan gelombang sehingga didapatkan bilangan-bilangan kuantum pada atom hidrogen tersebut. Dari bilangan inilah kita dapat mengetahui tentang model dari sebuah atom mulai dari orbital atom yang menggambarkan neutron dan elektron di dalam serta perilaku-perilaku elektron dalam atom tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu sebenarnya bilangan kuantum dan bagaimana jenis-jenisnya. Jadi, dalam bilangan kuantum terdiri atas 4 set bilangan, yakni bilangan kuantum utama atau lambangnya adalah N. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau lambangnya adalah L. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, lambangnya adalah M, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau lambangnya adalah S. Berikut akan saya jelaskan masing-masing bilangan kuantum dalam satu set, yakni bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik sampai dengan bilangan kuantum spin. Kalian perhatikan penjelasan saya. Oke, berikut saya akan jelaskan yakni tentang jenis-jenis bilangan kuantum dan nilai masing-masing bilangan kuantum pada konfigurasi elektron dalam atom. Nah, jadi jenis bilangan kuantum itu ada 4 ya. Setiap elektron memiliki 4 jenis bilangan kuantum yang berbeda-beda. Nah, bilangan kuantum yang pertama adalah utama, bilangan kuantum utama dalam atau simbolnya adalah N. Yang kedua bilangan kuantum azimut, lambangnya itu adalah L. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, lambangnya adalah M. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin, lambangnya adalah S. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana hubungan masing-masing dan kemudian bagaimana menentukan keempat bilangan kuantum dalam setiap elektron dalam atom. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama, yaitu mendeskripsikan atau menyatakan ukuran dan tingkat energi pada orbital. Nah, nilainya itu adalah 1 sampai 7. Jadi nilainya itu adalah 1 sampai 7, itu didapat dari angka depan ini. SPDF yang sudah kita pelajari, jadi nilainya adalah 1, 2, kemudian yang paling besar nilainya adalah 7.
Jadi untuk N itu nilainya adalah 1 sampai 7. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L itu menyatakan bentuk daripada orbitalnya. Nah, nilainya bagaimana? Kalau 4 jenis bilangan orbital, 4 jenis orbital itu adalah S, P, D, dan F. Ya, nilainya itu atau nilai L-nya itu adalah kalau orbitalnya S, nilai L-nya adalah 0. Sedangkan kalau orbitalnya P, nilai L-nya adalah 1. Kalau orbitalnya D, nilai L-nya adalah 2. Dan yang terakhir, kalau orbitalnya F, nilai L-nya adalah 3. Jadi nilai L itu tergantung jenis orbital dan hanya bernilai 0 sampai 3. Nah, sekarang bilangan kuantum magnetik, lambangnya adalah M, itu mendeskripsikan atau menyatakan orientasi orbital. Orientasi orbital artinya ruang-ruang elektron pada orbital. Ya, bagaimana ruang-ruang geraknya. Nah, nilainya itu yang diperoleh adalah negatif L sampai positif L. Jadi ini bukan satu ya. Ya, bukan negatif 1 sampai positif 1, bukan negatif L sampai positif L. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau orbitalnya S, ya, nilai L-nya itu sama dengan 0. Bagaimana dengan nilai M-nya? Kalau orbitalnya S, bentuk M-nya itu adalah satu petak atau satu kotak seperti ini. Nah, nilainya itu langsung adalah 0. Sedangkan kalau orbitalnya P, ya, kalau orbitalnya P, dia bentuk orientasinya adalah 3 petak yang bersatu seperti ini. Nah, kemudian nomor atau nilainya itu adalah -1, 0, positif 1. Ya, kenapa -1, 0, dan positif 1? Karena tadi L-nya adalah 1. Jadi nilai M-nya itu -1 sampai +1. Nah, begitu juga untuk yang orbital D. Jadi orbital D itu orientasinya 5 kotak menyatu. Oke, 5 kotak menyatu. Nilai L-nya 2, maka nilai M-nya dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, sampai dengan positif 2. Nah, yang terakhir adalah jenis orbital F. Jenis orbital F itu orientasinya adalah 7 kotak yang menyatu. Oke, kalau orbital F nilai L-nya 3, maka nilai M-nya adalah negatif 3 sampai dengan positif 3. Jadi ada 7 kotak yang menyatu. Yang keempat, jenis bilangan kuantum spin itu mendeskripsikan arah spin elektron. Jadi kita anggap elektron itu seperti tongkat, ya. Seperti tongkat. Nah, arahnya itu nanti ada tongkat ke atas, ada tongkat ke bawah. Nah, kalau tongkat ke atas, nilai spinnya adalah positif setengah, sedangkan kalau tongkatnya ke bawah, nilai spinnya adalah negatif setengah. Nah, ini dia maksudnya. Kalau positif setengah jika arah tongkat ke atas, kalau negatif setengah jika arah tongkat ke bawah. Oke, nah berikut adalah tabel hubungan bilangan kuantum secara keseluruhan. Jadi di sini adalah tabel rangkumannya. Jenis orbital ada 4, yaitu S, P, D, dan F. Nah, kalau untuk nilai L-nya, kalau S-nya itu nilai L-nya 0, kalau orbitalnya P nilai L-nya 1, kalau orbitalnya D nilai L-nya 2, kalau orbitalnya F nilai L-nya 3. Jadi semuanya sudah saya rangkum dalam tabel ini. Kemudian untuk gambar orientasinya, kalau orbitalnya S, gambar orientasinya adalah satu petak yang nilainya adalah 0. Kemudian jumlahnya adalah 1, yaitu satu petak. Kalau orbitalnya P, nilai dari L-nya itu adalah 1. Gambarnya adalah 3 petak yang menyatu. Kemudian nilainya adalah negatif 1, negatif 1, 0, positif 1. Nah, jumlahnya ada 3. Nah, selanjutnya jika jenis orbitalnya adalah D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Gambarnya itu 5 petak yang menyatu, 5 kotak yang menyatu, dan nilainya adalah negatif 2, negatif 1, sampai dengan positif 2. Jumlahnya adalah 5.
Yang terakhir, jika orbitalnya adalah F, nilai kuantum azimutnya adalah 3. Gambar orbitalnya adalah 7 petak yang menyatu dan nilainya adalah negatif 3 sampai dengan positif 3. Jumlahnya adalah 7. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu aturan-aturan dalam menentukan bilangan kuantum terhadap konfigurasi elektron. Yang pertama adalah aturan atau ajas Ahbau yang menyatakan bahwa penyusunan elektron di mana elektron mengisi pada orbital dengan tingkat energi paling rendah sampai tingkat energi paling tinggi. Nah, ini sudah kita pahami bermula dari 1s sampai yang terakhir adalah 7p. Jadi urutannya ini adalah sesuai dengan SPDF yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kaidah Hund yang menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu harus dimulai daripada spin yang tongkatnya ke atas dulu. Jadi kalau kita temukan nanti ada orbital P, ya, ini negatif 1, 0, positif 1. Nah, misalkan ada elektronnya 4, ya, ada elektronnya sebanyak 4, maka pengisiannya itu adalah spin atas dulu, kita isi semuanya, kemudian spin bawah. Jadi, begitu pengisiannya, ya. Atau saya ulangi lagi seperti ini. Kalau misalnya ada orbital F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini orbital F, ya, sebanyak 7 petak yang menyatu. Kalau seumpama ada elektron sebanyak 9, maka pengisiannya itu adalah kita harus ke atas dulu semuanya, kita isi ruangannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tongkat ke bawah. Nah, kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli yang menyatakan bahwa dalam setiap atom tidak ada 4 bilangan kuantum yang sama antar elektron. Nanti kita lihat penjelasannya dalam konfigurasi elektron. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh soal. Dalam contoh soal dinyatakan tentukan konfigurasi elektron dari atom-atom berikut, kemudian tentukan nilai keempat bilangan kuantum dari elektron terakhirnya. Nah, jadi untuk ini, ya, kita akan gunakan konfigurasi atom sesuai dengan mengikuti aturan 3 aturan tadi, ya. Jadi tetap kita gunakan urutan 1s2 sampai dengan 7p6, ya. Jadi tidak ada yang kita ganti-ganti urutannya. Nah, saya mau gunakan konfigurasi singkat supaya lebih cepat, ya. Kamu boleh juga gunakan konfigurasi panjang. Nah, di sini saya gunakan konfigurasi singkat. Untuk 17Cl itu konfigurasi singkatnya adalah 10Ne, ya, 10Ne, kemudian 3s2 dan 3p5. Nah, jadi ini sudah pas, ya, atomnya 17. Kemudian pertanyaannya, tentukan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, di sini elektron terakhirnya adalah 3p5. Nah, dalam 3p5 kemudian kita kaitkan dengan penjelasannya tadi. 4 bilangan kuantumnya yaitu adalah N-nya berapa, kemudian L-nya berapa, M-nya berapa, dan S-nya atau spin-nya berapa. Nah, untuk ini maka N adalah 3. Yang diambil adalah angka depan. Kemudian L itu orbitalnya adalah P. Sedangkan dalam penjelasannya, kalau orbitalnya P itu L-nya sama dengan 1. Maka di sini nilai L sama dengan 1. Untuk nilai M kita lihat, kalau orbitalnya P itu adalah M-nya 3 petak menyatu. Nah, 3 petak menyatu kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita kasih angkanya.
kita kasih angkanya adalah min 1, 0, pos 1. Kemudian kita lihat elektronnya sebanyak 5. Lalu kita isi sesuai dengan kaidah Hun tadi. Atas dulu, penuh, kemudian ke bawah. Nah, ini sudah 3 elektron, baru ke bawah. 4, 5. Nah, elektron terakhirnya ada di 0. Maka nilai M itu sama dengan 0. Elektron terakhirnya. Kemudian S, elektron terakhirnya tongkat ke bawah. Elektron tongkat ke bawah, ya, nilai elektron tongkat ke bawah, nilai S-nya adalah negatif setengah. Maka di sini negatif setengah. Kita tes lagi untuk contoh soal yang kedua, yaitu atom 28 Ni. Konfigurasinya 28 Ni, konfigurasinya adalah 18 AR, kemudian ada 4 S2 dan 3 D8. Nah, elektron terakhirnya adalah 3D8. Saya lingkari 3D8. Kemudian saya ambil untuk nilai N-nya adalah angka ini, N berarti sama dengan 3. Oke, kemudian L jenisnya adalah D. Nilai D itu adalah 2. Kamu boleh lihat dalam catatan tadi, ya. Kalau jenis orbitalnya D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Next, kalau jenis orbitalnya D, ya, kalau jenis orbitalnya D, maka bilang gambarnya adalah 5 petak yang menyatu. Nah, ini dia untuk D. Dan nomornya adalah min 2, min 1, 0, pos 1, pos 2. Sekarang kita lihat jumlah elektronnya ada 8. Kita isi ini sesuai dengan kaidahan, ke atas dulu sampai habis baru ke bawah. Jadi kita hitung elektronnya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, elektron terakhir berada pada posisi 0, artinya M sama dengan 0. Nah, kemudian elektron terakhir tongkatnya ke bawah, artinya nilai spin itu sama dengan min setengah. Sekarang kita lihat lagi contoh soal yang ketiga, yakni untuk atom 50 SN. Jadi, atom 50 SN ini konfigurasinya saya tetap gunakan konfigurasi singkat, yakni 36 KR. Selanjutnya ada 5 S2, ya, selanjutnya ada 4 D10 dan 5 P2. Nah, elektron terakhir adalah 5 P2. Kita lihat nilai N, langsung kita ambil N sama dengan 5. Kemudian ini L itu jenisnya adalah P, maka nilai L-nya adalah 1. Nah, kalau jenis orbitalnya P, kita gambar adalah 3 kotak yang menyatu. Dan nilainya adalah min L sampai pos L, berarti min 1, 0, pos 1. Kemudian kita lihat elektronnya ada 2. Ya, kita isi 1, 2. Maka elektron terakhirnya di posisi M sama dengan 0 dan S itu posisi tongkat atas, maka S sama dengan positif setengah. Kita lihat satu soal lagi, ya. Saya jelaskan satu soal lagi untuk atom 60 ND. Nah, konfigurasinya itu secara singkat saya gunakan 54 XE, kemudian 6 S2, kemudian 4 F4. Nah, yang terakhir, elektron terakhirnya adalah 4 F4. Maka saya ambil di sini nilai N itu sama dengan 4. Kemudian untuk L itu jenisnya adalah F. Maka nilainya adalah 3, orbital yang terakhir.
Kemudian gambarnya kita mau lihat nilai magnetiknya. Untuk F itu sendiri gambarnya adalah 7 petak yang menyatu. Sedangkan nilainya itu dari min L sampai pos L. Berarti dari min 3, min 2, min 1, 0, pos 1, pos 2, dan pos 3 setiap ruangan. Kemudian elektronnya ada 4. Ya, elektronnya ada 4, maka kita isi elektronnya atas, 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 atas. Oke, sebanyak 4 saya isi. Nah, ini nilai M terakhirnya adalah di 0. Kemudian nilai S-nya adalah positif setengah karena tongkatnya ke atas. Nah, begitulah contoh untuk hubungan dari konfigurasi elektron dengan 4 bilangan kuantum. Kamu boleh buka kolom tugas, ada beberapa soal yang saya lampirkan di sana. Coba kamu latih bagaimana caranya menentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dalam setiap konfigurasi elektron pada atom. Demikian penjelasan saya terkait set dari bilangan kuantum. Dari bilangan kuantum utama sampai kepada bilangan kuantum spin. Harapan saya kalian sudah paham tentang penjelasan-penjelasan dan bagaimana aturan-aturan penentuan elektron terhadap suatu atom. Nah, jika masih ada yang akan kalian pertanyakan, kalian boleh japri saya atau kita buka forum diskusi melalui Google Class. Untuk materi-materi yang sebelumnya, kalian boleh review kembali di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan informasi-informasi kimia terkait dengan pelajaran-pelajaran kamu. Demikian dari saya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.